Harga-harga naik terus, dari bahan makanan sampai transportasi. Seakan-akan setiap hari ada label lebih mahal yang menempel di segala sesuatu. Kamu pasti pernah menatap label harga di supermarket, mengerutkan dahi, lalu berpikir, kalau begitu, aku harus mengurangi pengeluaran. Tapi apa yang sebenarnya menggerogoti kantongmu setiap hari, tanpa kamu sadari? Bayangkan seutas benang tipis yang perlahan-lahan menjerat kaki, menahanmu dari melangkah lebih jauh. Benang itu adalah kebiasaan kecil yang tampak tak berbahaya. Menghabiskan uang untuk hal-hal kecil yang terasa sepele, seperti secangkir kopi di luar, langganan layanan streaming yang tidak pernah kamu tonton, atau membeli cemilan tiap sore. Kebiasaan itu memang kecil, tapi bila dijumlahkan selama berbulan-bulan, hasilnya bisa setara dengan cicilan motor atau bahkan cicilan rumah. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana kebiasaan kecil itu menggerogoti uangmu, menghitung secara numerik dampaknya, lalu memberikan 3 alternatif praktis yang bisa kamu terapkan segera. Siapkan catatan, karena setelah menonton kamu akan tahu langkah tepat untuk menghentikan kebocoran uang yang selama ini tak kamu sadari. Kita mulai dengan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik kebiasaan kecil itu. Pada dasarnya, ada 2 komponen utama yang menjadi penyebab utama, kebiasaan konsumsi impulsif dan kurangnya kesadaran tentang akumulasi biaya. Konsumsi impulsif muncul ketika otak merespon rangsangan visual atau emosional, seperti aroma kopi yang menguar dari kafe, atau notifikasi, promo spesial, yang muncul di ponsel. Otak kita, khususnya bagian yang mengatur reward, langsung mengirimkan sinyal, ayo beli, tanpa memberi ruang untuk pertimbangan rasional. Sementara itu, kurangnya kesadaran tentang akumulasi biaya berarti kita tidak menghitung berapa banyak uang yang sebenarnya keluar dari saku setiap hari. Karena tiap transaksi kecil terasa tidak signifikan, otak menilai mereka sebagai pemborosan yang tak terasa. Kombinasi keduanya menciptakan lingkaran setan, impulsif membeli, tidak menghitung total, lalu kembali impulsif lagi. Mari kita lihat contoh konkret yang paling umum, secangkir kopi. Katakanlah kamu membeli kopi seharga Rp30.000 setiap pagi sebelum berangkat kerja. Jika kamu melakukannya 5 hari dalam seminggu, maka dalam 1 minggu kamu mengeluarkan Rp150.000. Dalam sebulan, angka itu melaju menjadi hampir setengah juta. Jika terus berlanjut selama 1 tahun, totalnya mencapai Rp6.500.000. Angka tersebut setara dengan biaya kuliah 1 semester atau cicilan motor baru. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka menganggap Rp30.000 itu sedikit, padahal dalam jangka panjang angka itu menumpuk menjadi beban finansial yang signifikan. Tidak hanya kopi, langganan layanan streaming juga menjadi penyumbang kebocoran uang yang tak terlihat. Banyak orang berlangganan 3 atau 4 layanan sekaligus, film, musik, game, dan video tutorial, dengan biaya masing-masing antara Rp20 hingga Rp30.000 per bulan. Jika kamu tidak menonton semua konten yang ditawarkan, uang yang kamu keluarkan sebenarnya tidak memberikan nilai maksimal. Misalnya, 3 layanan masing-masing Rp25.000, totalnya Rp75.000 per bulan. Dalam setahun, itu menjadi Rp910.000. Tambahkan lagi dengan biaya kopi, dan total kebocoran bulanan bisa melampaui Rp100.000, atau lebih dari Rp1.200.000 dalam setahun. Angka-angka ini menjadi lebih jelas ketika kita menuliskannya di buku catatan atau aplikasi pengelolaan keuangan, namun kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Setelah memahami besarnya dampak, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi akar penyebab kebiasaan tersebut dalam hidupmu. Pertama, perhatikan pola rutinitas harian. Apakah kamu selalu melewati kafe tertentu sebelum masuk kantor? Apakah kamu menyalakan notifikasi promo di ponsel yang selalu memancingmu untuk mengklik? Kedua, periksa lingkungan sosial. Teman-teman yang sering mengajak nongkrong di tempat makan atau menonton film bersama biasanya menambah tekanan untuk ikut serta, meski sebenarnya kamu tidak terlalu membutuhkan. Ketiga, evaluasi tujuan keuanganmu. Jika kamu belum memiliki target yang jelas, seperti menabung untuk DP rumah atau dana pensiun, maka kebiasaan kecil itu tidak memiliki penahan yang kuat. Tanpa tujuan yang menantang, otak tidak merasakan konsekuensi jangka panjang, sehingga kebiasaan impulsif tetap berjalan. Berikutnya, mari kita bangun kerangka solusi yang terstruktur. Kerangka ini terdiri dari 3 pilar utama, kesadaran, penggantian, dan pengukuran. Kesadaran berarti kamu harus menyadari setiap pengeluaran kecil secara real-time, bukan menunggu akhir bulan. Penggantian berarti mengganti kebiasaan lama dengan alternatif yang lebih hemat atau bahkan gratis. Pengukuran berarti memantau hasilnya secara periodik, sehingga kamu dapat menilai apakah perubahan tersebut berhasil atau masih membutuhkan penyesuaian.
Ketiga pilar ini saling melengkapi. Tanpa kesadaran, tidak ada data untuk mengganti. Tanpa penggantian, tidak ada aksi. Tanpa pengukuran, tidak ada umpan balik untuk perbaikan. Untuk menumbuhkan kesadaran, mulailah dengan mencatat semua pengeluaran harian selama 1 minggu penuh. Gunakan catatan sederhana di buku atau aplikasi catatan di ponsel. Tuliskan setiap transaksi, sekecil apapun, termasuk uang kembalian yang kamu terima. Setelah 1 minggu, hitung total pengeluaran untuk kategori konsumsi harian. Lihat berapa persen dari total pendapatan bulananmu yang terpakai untuk hal-hal tersebut. Jika persentasenya melebihi 10%, itu tanda bahwa kebiasaan kecil sudah menjadi beban signifikan. Pada tahap ini, penting untuk tidak menghakimi diri sendiri, melainkan melihat data secara objektif. Data inilah yang akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Setelah data terakumulasi, saatnya melakukan penggantian. Disinilah 3 alternatif praktis masuk, masing-masing dapat disesuaikan dengan situasi pribadi. Alternatif pertama adalah memindahkan kebiasaan konsumsi ke rumah. Misalnya, alih-alih membeli kopi di luar, kamu dapat menyiapkan kopi di rumah dengan mesin sederhana atau bahkan menggunakan metode manual. Biaya awal untuk membeli kopi bubuk dan peralatan kecil mungkin sekitar 100.000, tetapi setelah itu, biaya per cangkir turun menjadi kurang dari 5.000. Dengan cara ini, pengeluaran harian berkurang drastis, dan kamu masih tetap menikmati kebiasaan minum kopi. Alternatif kedua adalah memanfaatkan layanan gratis atau trial yang memang disediakan oleh banyak platform. Misalnya, banyak layanan streaming menawarkan paket gratis dengan iklan, atau kamu dapat memanfaatkan perpustakaan digital yang menyediakan buku dan film secara gratis. Jika kamu memang membutuhkan konten edukatif, carilah kanal YouTube atau podcast yang tidak memungut biaya. Alternatif ketiga adalah mengubah pola sosial menjadi lebih hemat. Daripada menghabiskan uang untuk nongkrong di kafe setiap akhir pekan, ajak teman untuk piknik di taman atau menonton film di rumah. Aktivitas tersebut tetap memberikan kebersamaan, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah. Ketiga alternatif ini tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga menciptakan kebiasaan baru yang lebih produktif. Namun, mengimplementasikan alternatif tidak selalu mulus. Ada beberapa kesalahan umum yang sering muncul pada tahap awal. Kesalahan pertama adalah mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang masih memerlukan biaya tambahan. Misalnya, beralih dari kopi di luar ke kopi di rumah, tetapi kemudian menambahkan susu premium atau sirup yang mahal, sehingga total biaya tidak jauh berbeda. Untuk menghindarinya, tetapkan batas biaya per unit dan patuhi. Kesalahan kedua adalah menunda pencatatan pengeluaran karena merasa sibuk. Tanpa data yang akurat, kamu tidak dapat mengukur kemajuan. Solusinya, jadikan pencatatan sebagai bagian dari rutinitas harian, misalnya setelah makan siang atau sebelum tidur. Kesalahan ketiga adalah menganggap perubahan kecil tidak berpengaruh, sehingga kembali ke kebiasaan lama setelah beberapa minggu. Disinilah pentingnya pengukuran berkala. Setidaknya setiap 2 minggu, tinjau kembali catatan dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berbicara tentang target, mari kita tetapkan cara mengukur keberhasilan langkah-langkah ini. Pertama, tentukan angka penghematan yang realistis. Misalnya, jika kamu menghabiskan 30.000 per hari untuk kopi, targetkan penghematan setidaknya 20.000 per hari setelah beralih ke kopi rumah. Kedua, hitung akumulasi penghematan selama 1 bulan, dan bandingkan dengan target tabungan bulananmu. Jika kamu menargetkan menabung 1 juta per bulan, penghematan dari kopi saja sudah menutupi 20% dari target tersebut. Ketiga, evaluasi secara kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu merasa lebih puas dengan kebiasaan baru? Apakah kualitas hidupmu meningkat? Jika jawaban positif, maka perubahan tersebut berhasil. Jika tidak, pertimbangkan penyesuaian lebih lanjut, misalnya menambah variasi kopi di rumah agar tidak bosan. Untuk memberikan gambaran lebih nyata, mari kita lihat contoh situasi seorang pekerja kantoran bernama Rudy. Rudy menghabiskan rata-rata 35.000 per hari untuk kopi, serta 20.000 per minggu untuk cemilan sore. Selain itu, dia berlangganan 3 layanan streaming dengan total biaya 75.000 per bulan. Selama 1 tahun, total pengeluaran untuk kebiasaan kecil ini mencapai lebih dari 8 juta. Rudy memutuskan untuk mencatat semua pengeluarannya selama 2 minggu pertama, dan menemukan bahwa kopi dan cemilan menyumbang hampir setengah dari total pengeluaran harian. Dia kemudian membeli mesin kopi sederhana dan biji kopi premium seharga 150.000, serta menyiapkan cemilan sehat seperti buah dan kacang yang total biaya bulanan hanya 30.000.
Untuk layanan streaming, dia meninjau kembali kebutuhan dan memutuskan hanya mempertahankan satu layanan yang paling sering dipakai, mengurangi biaya menjadi 25.000. Setelah 3 bulan, Rudy berhasil menghemat lebih dari 2 juta rupiah, yang kemudian dialokasikan untuk menambah tabungan dana darurat. Rudy juga melaporkan bahwa ia merasa lebih segar di pagi hari karena kopi di rumah lebih segar, dan cemilan sehat membuatnya tidak mudah lapar di siang hari. Contoh Rudy menunjukkan bahwa dengan langkah sederhana, kebiasaan kecil yang dulu menjadi pencuri uang dapat diubah menjadi kebiasaan yang produktif dan menguntungkan. Setelah melihat contoh nyata, penting untuk menekankan urutan aksi yang harus diikuti agar perubahan tidak berujung pada kegagalan. Langkah pertama adalah audit pengeluaran, yaitu mencatat semua transaksi kecil selama 1 minggu penuh. Langkah kedua adalah analisis, yaitu mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kategori dan menghitung totalnya. Langkah ketiga adalah penetapan prioritas, yaitu menentukan mana kebiasaan yang paling besar kontribusinya terhadap kebocoran uang. Langkah keempat adalah perencanaan alternatif, yaitu mencari solusi pengganti yang lebih hemat, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Langkah kelima adalah implementasi, yaitu menerapkan solusi tersebut secara konsisten selama minimal 1 bulan. Langkah keenam adalah evaluasi, yaitu membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi, serta menilai apakah target penghematan tercapai. Jika tidak, kembali ke langkah analisis untuk menemukan penyebab kegagalan, misalnya kurangnya disiplin pencatatan atau pilihan alternatif yang tidak sesuai dengan gaya hidup. Siklus ini bersifat iteratif, sehingga setiap kali kamu mengulangnya, tingkat efisiensi pengelolaan keuanganmu akan semakin tinggi. Selama proses implementasi, ada beberapa nuansa praktis yang perlu diperhatikan agar transisi terasa mulus. Pertama, buatlah zona aman di dompet atau aplikasi keuangan, yaitu alokasi dana khusus untuk kebiasaan harian yang memang penting, seperti transportasi atau makanan utama. Sisanya menjadi zona fleksibel yang harus dipertahankan di bawah batas tertentu. Kedua, manfaatkan teknik batching dalam pengeluaran. Misalnya, alih-alih membeli kopi setiap hari, kumpulkan uang untuk 1 minggu, lalu beli kopi dalam 1 kali transaksi di akhir minggu. Dengan cara ini, kamu lebih sadar akan total biaya yang dikeluarkan, dan dapat menyesuaikan jumlah pembelian jika diperlukan. Ketiga, gunakan prinsip reward kecil. Setelah berhasil melewatkan pembelian kopi selama 3 hari berturut-turut, beri diri kamu penghargaan non-moneter, seperti menonton film favorit tanpa biaya atau berjalan santai di taman. Sistem reward ini membantu otak mengasosiasikan kebiasaan hemat dengan perasaan positif, sehingga motivasi tetap terjaga. Tidak semua orang akan mengalami hasil yang sama pada awalnya, dan itu wajar. Beberapa orang mungkin menemukan bahwa kebiasaan lama masih mengintai, terutama ketika berada di lingkungan yang penuh godaan, seperti pusat perbelanjaan atau kantor dengan mesin kopi yang menggoda. Untuk mengatasi godaan tersebut, strategi visual cuan sangat efektif. Letakkan catatan kecil di meja kerja atau di dompet yang bertuliskan angka total penghematan yang sudah kamu capai. Misalnya, saya sudah menghemat 3 juta dalam 6 bulan. Setiap kali kamu melihat catatan itu, otak akan teringat akan tujuan jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Selain itu, penting untuk melibatkan orang terdekat sebagai pendukung. Ceritakan rencana penghematanmu kepada pasangan atau teman dekat, sehingga mereka dapat memberi dorongan atau bahkan ikut serta dalam tantangan mengurangi pengeluaran. Dukungan sosial terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan perubahan kebiasaan. Setelah beberapa bulan menjalankan langkah-langkah tersebut, kamu dapat mengukur keberhasilan tidak hanya dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kebebasan finansial yang dirasakan. Jika sebelumnya kamu merasa tertekan setiap kali melihat tagihan, kini kamu dapat melihat sisa saldo yang lebih besar, atau bahkan memiliki dana cadangan yang dapat dipakai untuk investasi atau liburan. Kebebasan ini bukan sekadar angka, melainkan perasaan aman yang memungkinkan kamu membuat keputusan lebih bijak, seperti menunda pembelian barang mewah atau mengalokasikan dana untuk pendidikan anak. Pada titik ini, kebiasaan kecil yang dulu menjadi pencuri uang telah berubah menjadi pendorong pertumbuhan keuangan. Sebagai penutup, mari kita rangkum inti dari pembahasan ini. Harga yang terus naik memang menambah beban, namun beban terbesar seringkali datang dari kebiasaan kecil yang tidak kita sadari. Dengan mencatat, menganalisis, dan mengganti kebiasaan tersebut melalui 3 alternatif praktis, memasak kopi di rumah, memanfaatkan layanan gratis, dan mengubah pola sosial menjadi lebih hemat, kamu dapat menghemat jutaan rupiah dalam setahun. Kunci keberhasilan terletak pada kesadaran yang konsisten, penggantian yang tepat, dan pengukuran yang rutin. Jangan biarkan benang tipis itu terus menjeratmu. Potonglah sekarang,
dan rasakan kebebasan finansial yang lebih besar. Jika video ini membantu kamu menyadari kebocoran uang yang selama ini tersembunyi, jangan lupa untuk memberi like, klik tombol subscribe, dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Ceritakan kebiasaan kecil apa yang selama ini kamu rasa tak berbahaya, tapi ternyata menggerogoti kantongmu. Dengan berbagi, kita semua bisa belajar dan saling memotivasi untuk hidup lebih hemat dan lebih terencana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas strategi menumbuhkan pendapatan pasif tanpa harus mengorbankan waktu luang. Selamat menghemat, dan semoga keuanganmu semakin kuat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.